sini kami akan menjelaskan tentang determinan matriks dan juga vektor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Adi Prasetyo dengan NIM K1325033. Saya Fedra Sadi Kusuma dengan NIM K1325042. Saya Septimer Aini dengan NIM K1325040. Saya Brinda Indranya dengan NIM K1325051. Saya Chelsea Zahra Amelia dengan NIM K1325052. Selamat menonton. Determinan suatu matriks dapat didefinisikan melalui konsep hasil kali elementer. Untuk memperoleh determinan, setiap hasil kali elementer perlu diberi tanda positif atau negatif. Penentuan tanda ini didasarkan pada sifat permutasi. Suatu permutasi dikatakan benar jika jumlah inversi tersebut benar, sehingga hasil kali elementer diberi tanda positif. Lalu, jika permutasi dikatakan ganjil jika jumlah inversi tersebut ganjil, sehingga hasil kali elementer diberi tanda negatif. Untuk contohnya, di sini tentukan banyak inversi permutasi jumlah 413. Nah, caranya pertama-tama kita lihat angka setelah angka 2 ini, kita lihat setelah angka 2 maka ada angka yang lebih kecil dari 2. Di sini angka yang lebih kecil dari 2 itu ada 1. Maka kita tulis di sini 1. Lalu kita lihat angka setelah angka 4 yang lebih kecil dari 4. Itu ada 1, ada 3. Itu ada 2 angka, maka kita tulis 2. Lalu angka setelah angka 1 yang lebih kecil dari 1 itu tidak ada, maka kita tulis 0. Maka banyak inversinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 0 itu sama dengan 3. Lalu di sini ada contoh penerapan pada matriks berukuran 2 kali 2. Diberikan matriks A, A11, A12, A21, A22, maka banyak permutasinya itu adalah 2 faktorial, yaitu sama dengan 2. Nah, di sini hasil kali elementernya itu ada A11, A22, A12, A21. Nah, permutasi yang berkaitan dengan A11, A22 itu ada 1, 2. Nah, hasil permutasinya ini memperoleh hasil genap, sehingga hasil kali elementer bertandanya adalah positif A11, A22. Lalu untuk yang A12, A21 ini permutasi yang berkaitannya adalah 2,1. Lalu hasilnya ini menghasilkan ganjil dan hasil kali elementer bertandanya adalah negatif. Negatif A12, A21. Maka diperoleh determinan matriks A yaitu A11, A22 dikurangi A12, A21. Lalu di sini ada contoh soalnya. Diberikan matriks A dengan 2 kali 2 yaitu 3, 4, 2, 1. Maka determinan matriks A itu sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 4 dikali 2. Itu sama dengan 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan menghitung determinan dengan ODE. Suatu di aljabar linier, suatu matriks bujur sangkar dapat dihitung dengan beberapa metode. Metode yang paling gampang adalah dengan menggunakan ODE. Di sini saya akan menggunakan contoh 2 kali 2. Pertama adalah di sini diketahui matriks dari A adalah 1, 3, 2, 8. Lalu akan dicarikan determinan A-nya. Di sini tentu lagi 1, 3, 2, 8. Lalu dari R2 ini, R2 dikurangi 2 kali R1, maka menghasilkan 1, 3, 0, 2. Lalu dari persilangan ini menghasilkan 1 kali 2 menjadi 2. Jadi determinan dari A berada 2 kali 2 adalah 2. Lalu selanjutnya adalah contoh 3 kali 3. Di sini hitunglah determinan matriks dari B, yaitu 1, 2, 1, 2, 5, 3, 0, 1, 4. Di sini determinan B R2 dikurangi 2 kali R1, maka menghasilkan 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 4. Lalu dari sini R3 dikurang dengan R2, lalu menghasilkan 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 3. Lalu selanjutnya sudah menghasilkan baris bagiannya ini, lalu menjadi 1 kali 1 kali 3, jadi 3. Jadi determinan dari matriks B berorder 3 kali 3 adalah 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama adalah teratur. Ketika saya memiliki matriks A berorder n kali n, berlaku determinan A
2, 1, 0, 3, minus 1, 4, 1, 2, 5. Maka determinan A-nya 2, 3, 1, 1, minus 1, 2, 0, 5. Yang awalnya kolom juga menjadi baris. Kemudian sifat linear terhadap baris atau kolom. Jika A sama dengan A1 ditambah A2, maka determinan A sama dengan determinan A1 ditambah determinan A2. Contoh baris pertama 4, 3, 2 ditulis sebagai 1, 1, 2 ditambah 3, 2, 0. Kemudian ada determinan hasil kali matriks. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian ada syarat matriks invertible, yaitu determinan A tidak sama dengan 0 apabila determinan A sama dengan 0, singular atau tidak punya inverse. Kemudian ada determinan matriks inverse, determinan A-1 sama dengan 1 per determinan A. Konsekuensi langsung dari A dikali A-1 sama dengan 1. Kemudian ada determinan matriks elementer. Jika matriks E dengan ordo n kali n atau persegi diperoleh dari pertukaran dua baris, maka determinan E sama dengan 1. Jika diperoleh dari mematikan satu baris oleh konstanta K, maka determinan E sama dengan K. Nah, kedua sifat ini menjadi dasar eliminasi Gauss dominan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor merupakan salah satu metode untuk menghitung determinan matriks persegi, terutama pada matriks berukuran 3x3 atau yang lebih besar. Nah, di sini misalkan memberikan matriks A sama dengan A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Jika diekspansi berdasarkan baris pertama, maka A sama dengan A1, A11, A11 ditambahkan dengan A12, A12 ditambahkan dengan A13, A13. Dengan tes CIJ merupakan kofaktor yang didefinisikan sebagai CIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 1 plus J dikalikan dengan MIJ. Nah, contohnya tanda kofaktor mengikuti pola berikut, yaitu plus positif, negatif positif, negatif positif negatif, dan positif negatif positif. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Itu determinan matriks itu menggunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Nah, ini ada matriks A sama dengan 2, 1, 3, 0, negatif 1, 4, dan juga 5, 2, 1. Nah, penyelesaiannya yaitu A sama dengan 2 dikalikan 1, 4, 2, 1 dikurangi dengan 1, 0, 4, 5, 1 ditambahkan dengan 3, 0, negatif 1, 5, 2. Didapatkan 2 dikalikan dengan negatif 1, 1 dikurangi dengan 4 kali 2 dan dikurangi lagi dengan 1, 0 kali 1 dikurangi dengan 4 kali 5 ditambahkan dengan 3, 0 dikalikan 2 dikurangi negatif 1 dengan 5 menghasilkan 2 dikalikan dengan negatif 9 dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 20 ditambah dengan 3 dikali 5 hasilnya yaitu 18 ditambahkan dengan 20 ditambah 15 hasilnya 17. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berikutnya, yaitu ada aturan Cramer. Nah, apa ini aturan Cramer itu? Singkatnya, aturan Cramer itu adalah salah satu metode atau cara dalam menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linear. Nah, aturan Cramer ini sendiri memiliki beberapa syarat, di mana syarat yang pertama yaitu SPL tersebut harus berukuran n kali n. Jadi ketika dia memiliki x, y, z, maka harus ada 3 persamaan sehingga dia berukuran n kali n. Lalu yang kedua, SPL itu determinannya ketika kita menjadi matriks itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga dari sana nanti bisa kita simpulkan bahwa setiap variabel di SPL itu memiliki solusi yang unik. Oke, langsung saja ke rumus umum dari aturan Cramer. Aturan Cramer memiliki rumus umum seperti ini, yaitu xj sama dengan determinan aj per determinan a, di mana j sama dengan 1, 2, 3 sampai n, dengan aj adalah matriks yang diperoleh dengan cara menggantikan kolom aj pada matriks koefisien a dengan vektor kolom konstanta b. Nah, mungkin agak terdengar rumit, tapi langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Contohnya adalah tentukan variabel x.
pada sistem persamaan seperti ini. 2x plus y min z sama dengan 1, x plus y plus z sama dengan 6, x min 2y plus z sama dengan 0. Nah, aturan eksperimen ini juga bisa bermanfaat ketika kalian ingin mencari yang namanya suatu variabel tanpa harus menemukan variabel yang lain. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, ubah SPL ini ke dalam bentuk matriks, yaitu dalam bentuk matriks X plus B. X sama dengan B. Lalu akan kita dapatkan matriks seperti ini: 21 min 1, 1 1 1, 1 min 2 1, X Y Z sama dengan 160. Setelahnya kita menghitung determinan A. Bisa kita hitung, yaitu dari A sama dengan yang ini. Dari untuk mendapatkan ini, apa yang kita lakukan? Kita kalikan 211 111 1 min 1 1 min 2. Lalu kita lakukan balikannya, min 1 1 1 1 min 2 2 1 1 1. Lalu akan didapatkan matriks yang seperti ini. Ketika kita jumlahkan atau totalkan ini, maka akan kita mendapatkan sebuah angka yang angka 9. Nah, dari determinan A sama dengan 9 sendiri itu sudah memenuhi salah satu syarat yang tadi, yaitu determinannya tidak sama dengan 0. Dan tadi pun juga sudah kita ketahui bahwa ketika kita ubah dalam bentuk matriks, ini menjadi bentuk n kali n, sehingga memenuhi dua syarat tersebut. Maka dalam hal ini aturan Cramer bisa dilakukan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari AJ tadi? Di sini kita ingin mencari variabel X. Variabel X itu berada pada kolom pertama. Maka kita gantikan kolom pertama dengan B atau hasilnya ini, sehingga akan menjadi seperti ini. Kita hitung determinannya dari 11 min 1 6 11 0 min 2 1. Kita hitung determinannya menjadi A1 sama dengan 1 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 0 ditambah 1 kali 6 kali 2 dikurangi min 1 dikali 1 kali 0 ditambah 1 dikali 1 dikali min 2 ditambah 1 kali 6 kali 1. Nah, dari sini ketika kita menjumlahkan atau mentotalkan, kita akan mendapatkan jumlah determinan A1 yaitu 9. Nah, kita sudah menemukan dua determinan ini, yaitu determinan bentuk umumnya dan juga determinan yang ingin kita cari, variabel yang ingin kita cari, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus umum ini. Seperti ini. Langkah terakhir adalah kita harus menggunakan rumus Cramer, yaitu X. Karena kita mencari X, maka kita lihat di sini X. X sama dengan det A1 per det A sama dengan kita masukkan tadi det A1 kita dikali 9 dan det A sama dengan 9, sehingga 9 dari 9 1. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa variabel X bernilai 1. Selanjutnya, Ya. kita akan menjelaskan tentang definisi di vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor, yaitu menempatkan titik pangkal vektor kedua tepat pada titik ujung vektor pertama. V ditambah V sama dengan V ditambah V, berlaku sifat komutatif. Kemudian ada vektor 0 dan vektor negatif, yaitu panjangnya 0 dan lambangnya 0. Sifat 0 ditambah V sama dengan V ditambah 0. Ada juga pengurangan vektor, penjumlahan suatu vektor dengan lawan atau vektor negatif dari vektor yang dikurangkan. Misalnya V dikurangi V sama dengan V ditambah negatif V. Ada juga perbedaan skalar vektor dengan sifat jika K lebih dari 0, arah hasil vektornya sama dengan arah V. Jika K kurang dari 0, arah hasil vektor berlawanan dengan vektor V. Jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka vektor nanti menghasilkan vektor 0. Vektor dapat dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, sementara panjang anak panah menunjukkan besarannya. Di sini dapat dilihat gambar berikut. Ekor anak panah disebut titik awal, sementara ujung anak panah disebut titik akhir. Oke, selanjutnya ini adalah vektor dalam sistem koordinat. Yang pertama itu adalah konsep komponen. Dua buah vektor V, V1, V2 dan W1 dan W2 dinyatakan ekuivalen jika dan hanya jika komponen
Lalu selanjutnya ada operasi aljabar vektor. Di sini ada penjumlahan. Penjumlahan ini adalah menjumlahkan vektor V dan W ditambah W menjadi V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Lalu selanjutnya adalah perkalian. Perkalian di sini mengkalikan vektor dengan K bilangan real. Jadi KV sama dengan KV1, KV2. Lalu selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan di sini hampir sama seperti penjumlahan, hanya beda di simbolnya saja, yaitu V dikurangi W. Jadi V1 dikurangi W1, V2 dikurangi W2. Baiklah, berikutnya adalah materi kita mengenai vektor dalam ruang berdimensi 3. Tidak jauh dari ruang berdimensi 2, dimensi 3 kali ini juga dibangun oleh bilangan real. Jika sebelumnya dibangun hanya oleh 2 bilangan real, maka kali ini dibangun oleh 3 buah bilangan real. Nah, ada beberapa langkah untuk membangun sebuah vektor berdimensi 3. Yang pertama yaitu memilih satu titik acuan utama. Nah, biasanya titik acuan utama ini adalah dinamai titik origin atau O. Biasanya dan ini sebagai pusat dari vektor berdimensi 3 itu. Jadi kita berikan O. Lalu memilih 3 garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, jika dalam dimensi 2 itu hanya memilih 2, maka di sini kita akan memilih 3 buah garis lurus yang saling tegak lurus sehingga ketika nanti ada 3 titik di sana akan menjadikannya sebuah bidang. Misalnya seperti ini, anggap saja ini garis lurus. Lalu yang ketiga menetapkan arah positif untuk masing-masing sumbu. Nah, biasanya ketiga garis lurus ini akan dinamai, biasanya sih X, Y, dan Z, dan akan ditetapkan arah positif untuk masing-masing sumbu seperti ini. Dimana di sini biasanya ada X, di sini Y, dan di sini Z. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi dasar vektor secara aljabar. Nah, kali ini kita akan mempelajari operasi ini dalam ruang 3 dimensi atau vektor 3 dimensi. Pertama, misalkan kita diberikan diberikan sebarang 2 buah vektor 3 dimensi. Misal vektor V di mana anggotanya V1, V2, dan V3, dan vektor W anggotanya W1, W2, W3. Nah, operasinya yang pertama ada ekuivalensi 2 vektor. Nah, 2 vektor dikatakan ekuivalen apabila anggota-anggota vektor yang bersesuaian itu sama. Sebenarnya seperti ini. V sama dengan W jika dan hanya jika V sama dengan V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Lalu berikutnya ada penjumlahan 2 buah vektor. Nah, 2 buah vektor itu bisa dijumlahkan dengan cara seperti ini. Vektor V ditambah vektor W jika V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Jadi sama seperti sebelumnya, dijumlahkan untuk setiap anggota-anggota yang bersesuaian. Lalu untuk yang ketiga ada perkalian skalar. Jadi misalkan kali ini kita punya sebarang skalar bilangan real, kita misalkan dengan K, sehingga sebarang skalar itu dikalikan dengan sebuah vektor, maka itu artinya skalar itu dikalikan dengan semua anggota vektor, yaitu K kali V1, K kali V2, dan K kali V3. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu carilah komponen vektor V sama dengan vektor V1, V2 jika diketahui titik awal V1 nya yaitu 2, V1, 4, dan titik akhirnya V2 nya 7, 5, dan 8. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan rumus komponen vektor kurangkan koordinat titik akhir dengan titik awal. Nah, V nya sama dengan 7 dikurangi 2, lalu 5 dikurangi negatif 1, dan juga negatif 8 dikurangi negatif 4. Selanjutnya, V sama dengan 5, 6, negatif 12. Jadi, jadi hasil akhirnya adalah 5, 6, 2, 3. Terima kasih.